Hai, welcome to Ayah Hadir bersama Daniel Mananta Network. Senang bisa ketemu lagi. Yuk mendekat kita ngobrol. Hari ini saya tuh pengen bahas sesuatu yang sepertinya cukup penting gitu. Mengenai kesepian di tengah keramaian. Pernah rasa nggak? Kalau ada dari teman-teman merasakan itu, yuk kita masuk dalam obrolan yang lebih intens lagi. Ya, relax. Ini bukan ruang penghakiman, ini bukan ruang, ini cuma pengen ngobrol dari hati ke hati. Gimana? Kamu pernah alamin nggak yang namanya kesepian itu? Mungkin kita pikir kesepian adalah waktu kita sendiri, kita nggak punya siapa-siapa, kita hidup dalam sebatang kara. Tapi ternyata ada juga loh kesepian yang rasa itu muncul di tengah keramaian gitu. Ada teman-teman kampus, teman-teman sekolah, dimanapun keramaian, tapi kita rasa sendiri gitu. Kita ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa, kita ngerasa kayak nggak ada yang mengerti kita, dan kita nggak nyaman dengan itu. Jujur kita menghindari momen-momen ini, momen-momen kumpul keluarga, momen ulang tahun, karena momen kumpul kadang membuat kita justru merasa kesepian gitu. Nah, saya mau katakan itu bukanlah hal yang aneh. Itu adalah hal yang mungkin lumrah dan normal. Semua bisa merasakan seperti itu kok. Contoh nih ya, pernah lihat dong kalau orang berantem tuh saling teriak-teriakan padahal jaraknya dekat. Kadang kita berantem juga teriakan, woi gitu, padahal jarak dekat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau seseorang punya masalah emosi, kalau kamu punya masalah emosi dengan seseorang, meskipun itu jaraknya cuma semeter dari posisimu, tetapi secara batin dia tuh seakan-akan jaraknya bisa 20 meter jauh dari kita. Sehingga untuk menjangkaunya kita perlu teriak. Artinya mungkin kamu punya banyak orang yang ada di sebelah kamu, tapi kamu tetap merasa sendirian. Nah, saya mau katakan dalam kesempatan obrolan santai kita kali ini, sadarilah bahwasanya sejatinya kamu itu tidak pernah sendirian. Paling tidak ada Tuhan yang senantiasa hadir menyertai kamu di dalam hari-harimu setiap hari. Sadarilah meskipun secara realita kamu sendirian, tapi minimal paling tidak saya nih orang yang lagi duduk di kursi ini menyapamu dan ingin berkata bahwasanya kamu tidak pernah sendirian. Jadi jangan merasa sendirian, jangan terjebak dalam satu ruang di mana nuansa kesepian itu begitu deep, begitu dalam, kamu larut dalam sebuah kesedihan yang panjang, kesedihan yang dalam. Saya percaya apapun yang ada di sekitarmu suatu saat itu bisa menjadi instrumen untuk membuat kamu tuh bangkit lagi dan tidak lagi merasa sendirian. Jadi jangan percaya hal itu, meskipun memang benar-benar kamu sendirian. Saya pun sering mengalami. Ya, sebagai seorang ayah, sekarang saya ngerti. Dulu, papa saya tuh sering banget ketika anak dan istrinya sudah tidur, itu nongkrong di depan teras, ngerokok sendirian. Dulu saya pikir ngapain? Ternyata itulah fase yang gak mudah sebagai seorang bapak. Harus jadi orang tua yang baik, harus jadi suami yang baik, harus jadi karyawan yang baik, harus jadi orang baik, tapi tidak punya ruang untuk diri sendiri. Dan akhirnya melewati banyak fase-fase sendirian juga. Jadi alangkah baiknya kalau kita mulai belajar mempercayai bahwasanya kehadiran Tuhan di dalam kita, sahabat-sahabat yang ada, orang-orang yang masih ada mempedulikan kita, sebenarnya akan menjadi instrumen yang cukup untuk kamu tuh tidak lagi merasa sendirian, bangkit, dan tidak larut dalam rasa itu terlalu dalam. Meskipun mungkin
banyak penyebab ya. Orang-orang anggap kamu aneh, gitu ya. Orang-orang anggap kamu berbeda. Orang-orang menstigma kamu gitu. Orang-orang membuli kamu, ya. Orang-orang memperlakukan kamu dengan tidak adil. Ya, mereka nggak nyaman ada kamu. Mereka nggak suka ada kamu. Kehadiran kamu tuh mungkin buat mereka tuh selalu jadi masalah. Sehingga kamu banyak menghabiskan waktumu merenung, menangis, meratap bahwa hidupmu itu sendirian. Hari ini ingat, saya ingin menyampaikan sebuah pesan spesial dari hati saya yang paling dalam. Kamu tidak pernah sendirian. Tentu masih ada Tuhan, sahabat yang mampu datang dalam hidupmu. Sebagai contoh, kalau benar-benar nih kamu lagi ngerasa kesepian, ada episode ini yang memang khusus diciptakan untuk kamu. Kamu lihat di tayangan ini, semua ini spesial, dibikin supaya kamu tidak merasa sendirian. Itu sebabnya, yuk, ini adalah timing yang tepat untuk kamu bangkit lagi. Untuk kamu semangat lagi, tertawa lagi, tersenyum lagi, bergembira lagi, bersemangat lagi. Ambil kembali tanggung jawab, jangan minder. Gabung lagi dalam kerumunan-kerumunan, lawan semua rasa-rasa itu. Dan satu saat kamu akan syukuri bahwa ada momen di mana kamu bangkit dari perasaan itu. Dan pada akhirnya, ini yang luar biasa, kamu mampu jadi sesuatu untuk orang lain. Kamu mampu menjadi sesuatu untuk banyak orang yang ada di sekitar kamu. Ya, mungkin hari ini kamu adalah orang yang sering dimanfaatkan. Tahu kenapa? Karena memang hidupmu bermanfaat. Ya, karena hidupmu begitu banyak manfaatnya, sehingga banyak orang memanfaatkan kamu. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Video episode ini dibuat khusus spesial buat kamu yang hari ini merasa begitu kesepian, begitu merasa sendiri, sehingga kamu mampu bangkit lagi, tersenyum lagi, semangat lagi, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di dalam sebuah kesempatan saling menguatkan satu sama lain. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.